Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Islam, kita diajarkan untuk bersikap baik kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik terhadap sesama manusia ataupun hewan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada setiap yang mempunyai hati yang baik, hewan itu terdapat apa hal dalam berbuat baik kepadanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dari sekian banyaknya hewan yang hidup di dunia ini, ada sebagian dari mereka yang dilarang untuk dibunuh, bukan tanpa alasan, melainkan karena hewan-hewan tersebut pernah berbuat kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Ibnu Abara berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang membunuh 4 macam hewan, yaitu semut, lebah, burung hudhud dan burung surat. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Berikut ini adalah daftar hewan yang dilarang dibunuh dalam Islam. Di antaranya adalah yang pertama, semut. Semut menjadi salah satu hewan yang tidak boleh dibunuh dalam Islam. Hal ini sebagaimana dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Hurairah berkata, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salah seekor semut pernah menggigit seorang nabi, lalu nabi tersebut memerintahkan untuk mendatangi sarang semut itu dan membakarnya. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menurunkan wahyu kepadanya, apakah hanya karena seekor semut menggigitmu, lantas kamu membinasakan satu umat yang selalu bertasbih kepadaku? Hadis riwayat Muslim. Semut adalah salah satu makhluk Allah yang juga ikut bertasbih. Allah memberitahukan bahwa bahasa semut bertasbih tidaklah sama dengan manusia. Hal ini juga disebutkan dalam Al-Quran. Berikut ini adalah firman-Nya. Dan tidak ada suatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya, tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Al-Quran, Surat Al-Isra ayat 44. Yang kedua, burung hudhud. Burung hudhud adalah merupakan salah satu hewan yang dilarang untuk dibunuh. Hal itu dikarenakan burung hud memiliki jasa besar dalam kisah Nabi Sulaiman. Kisah ini juga jelas tertera dalam Al-Quran, bahwa Nabi Sulaiman dan peran burung hud ini bisa membawa Ratu Balkis bersama pasukannya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, lebah. Lebah juga merupakan salah satu hewan yang dilarang untuk dibunuh. Hal ini dikarenakan lebah bisa menghasilkan madu dan bermanfaat bagi kesehatan manusia. Bahkan madu juga bisa menjadi obat alami bagi orang yang sedang sakit. Hal yang mengenai lebah juga jelas tertera dalam Al-Quran. Berikut ini adalah firman-Nya. Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibuat manusia, dan tiap-tiap buah-buahan, dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan. Dari perut lebah itu keluar minuman atau madu yang bermacam-macam warnanya, dan di dalam terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mau berpikir. Al-Quran, Surat An-Nahl ayat 68-69. Yang keempat, burung surat. Burung surat merupakan sejenis dengan burung pipit. Burung surat bisa ditemukan di Eurasia dan benua Afrika. Burung surat memiliki bentuk kepala yang membulat, bulu dasar berwarna putih dan paruh pendek serta pemakan biji-bijian. Burung ini juga termasuk kepada hewan yang diharamkan untuk dibunuh. Yang kelima, katak. Katak juga termasuk hewan yang dilarang untuk dibunuh. Katak termasuk hewan yang suka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah hujan dengan suaranya. Selain itu,
Katak juga berperan dalam kisah Nabi Ibrahim. Katak membantu menyiram air ke arah api yang membakar Nabi Ibrahim saat dihukum oleh Raja Namrus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Berilah keamanan bagi katak, karena sesungguhnya suara yang kalian dengar adalah tasbih takdis dan takbir. Sesungguhnya hewan-hewan ini meminta izin kepada Rabb-nya untuk memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim, dan diizinkanlah bagi katak maka Allah menggantikan panasnya api dengan air." Berikut ini adalah salah satu hadis tentang katak. Dari Abdurrahman ibnu Utsman al-Qurasyi radhiyallahu anhu bahwa ada seorang tabib atau dokter bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang katak yang dijadikan obat. Beliau melarang untuk membunuhnya. Yang keenam, kucing. Kucing diharamkan untuk dibunuh dalam Islam, karena hewan ini juga merupakan hewan yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pelihara dan sayangi. Beliau bersabda, "Kucing itu tidak najis, dia sebagai hewan yang sering berputar-putar pada kalian." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Wallahu a'lam bishawab.